Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini nama saya Muhammad Salman Al-Farisi. Di sini saya akan mempresentasikan proyek bab 3 yaitu konektivitas antar ruang dan waktu. Konsep ruang dan interaksi antar ruang. Ruang dan interaksi antar ruang. Ruang adalah tempat di permukaan bumi secara keseluruhan maupun sebagiannya yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Ruang satu dengan lainnya berbeda, memiliki karakteristik masing-masing baik tanah, batuan, dan sebagainya. Interaksi antar ruang merupakan proses timbal balik yang berpengaruh terhadap tingkah laku, baik langsung maupun tidak langsung. Pada manusia, interaksi antar ruang disebut mobilitas penduduk. Pada informasi disebut komunikasi, pada barang disebut transportasi. Kondisi yang diperlukan dalam interaksi antar ruang. 1. Saling melengkapi. 2. Kesempatan antara. 3. Keadaan dapat disahkan. A. Saling melengkapi. Regional complementary. Kondisi saling melengkapi terjadi jika ada wilayah-wilayah yang berbeda komoditas yang dihasilkannya. Misalnya, wilayah A merupakan penghasil sayuran, sedangkan wilayah B merupakan penghasil ikan. Wilayah A membutuhkan ikan, sedangkan wilayah B membutuhkan sayuran. Jika masing-masing memiliki kelebihan surplus, wilayah A melakukan interaksi dengan wilayah B melalui aktivitas perdagangan atau jual beli. B. Kesempatan antara intervening opportunity. Kesempatan antara merupakan suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Jika seseorang akan membeli suatu produk, maka ia akan memperhatikan faktor jarak dan biaya untuk memperoleh produk tersebut. Contohnya, wilayah A biasanya membeli ikan ke wilayah B, namun kemudian diketahui ada wilayah C yang juga penghasil ikan. Karena wilayah C jaraknya lebih dekat dan ongkos transportasinya lebih murah, para pembeli ikan dari wilayah A akan beralih membeli ikan ke wilayah C. Akibatnya, interaksi wilayah A dengan wilayah B melemah. C. Kemudahan transferability. Pengangkutan barang atau juga orang memerlukan biaya. Biaya untuk terjadinya interaksi tersebut harus lebih rendah dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh. Jika biaya tersebut terlalu tinggi dibandingkan dengan keuntungan, maka interaksi antar ruang tidak akan terjadi. Kemudian, transfer dan biaya yang diperlukan juga sangat tergantung pada ketersediaan infrastruktur, sarana dan prasarana yang menghubungkan daerah asal dan daerah tujuan. Jalan yang rusak dan sulit untuk dicapai akan mengurangi kemungkinan terjadinya interaksi karena biaya untuk mencapainya juga akan lebih mahal. Dampak interaksi antar ruang. 1. Terpenuhinya kebutuhan hidup masyarakat. 2. Pusat pertumbuhan menjadi lebih maju. 3. Penggunaan lahan berubah, alih fungsi lahan, dan sebagainya. Pengaruh perubahan dan interaksi antar ruang di benua Asia dan benua lainnya. Part 1. Interaksi keruangan adalah konsep yang memberikan gambaran mengenai adanya kondisi saling mempengaruhi dan ketergantungan antar komponen ruang muka bumi, baik antara faktor alami, faktor alam dengan manusia, alam dengan kondisi sosial budaya, maupun antar faktor sosial. Pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di benua Asia dan benua lainnya dikelompokkan menjadi dua, yaitu
interaksi antar ruang dalam bentuk perpindahan penduduk dari desa ke kota, interaksi antar ruang dalam bentuk perpindahan penduduk antar negara dan antar benua. Interaksi antar ruang dalam bentuk perpindahan penduduk dari desa ke kota. Negara di Asia yang memiliki penduduk kota lebih dari 50%. 1. Jepang. 2. Korea Selatan. 3. Brunei Darussalam. 4. Arab Saudi. Lalu yang terakhir 5. Uni Emirat Arab. Negara di Asia yang memiliki penduduk kota kurang dari 50%. 1. India. 2. Thailand. 3. Vietnam. 4. Myanmar. 5. Mongolia. 6. Bangladesh. Dan yang terakhir 7 adalah Laos. Dampak interaksi keruangan bagi desa. A. Dampak positif. Makin meningkatnya produktivitas pertanian dan adanya teknologi tepat atau cara bertani yang lebih maju. B. Dampak negatif. Meningkatnya konsumerisme dan kriminalitas akibat saran TV. Dampak interaksi keruangan bagi kota. A. Dampak positif. Produk-produk yang dihasilkan di daerah perkotaan bisa dipasarkan hingga ke pelosok desa sehingga keuntungan yang diperoleh lebih besar. B. Dampak negatif. Meningkatnya pengangguran, kesulitan mencukupi kebutuhan. Pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di benua Asia dan benua lainnya. Part 2. Interaksi beruangan dalam bentuk perpindahan penduduk antar negara dan antar benua. Pengaruh interaksi keruangan biasa terjadi antar negara dan antar benua. Jarak yang jauh kini tidak lagi menjadi hambatan dalam melakukan interaksi berkat kemajuan teknologi informasi dan komunikasi serta transportasi. Peristiwa di suatu negara dengan cepat disaksikan oleh penduduk di negara atau benua lain. Pengaruh antar negara dapat berupa pengaruh ekonomi, sosial budaya, dan politik. 1. Pengaruh interaksi antar ruang terhadap kehidupan ekonomi. Interaksi antar ruang terjadi karena adanya kebutuhan yang salah satunya adalah kebutuhan akan barang dan jasa yang tidak mampu diproduksi oleh suatu negara. 2. Pengaruh interaksi antar ruang terhadap kehidupan sosial. Interaksi sosial antar manusia yang memiliki kehidupan sosial berbeda kemudian terjadi. Interaksi tersebut dapat terjadi dengan saling bertemu atau melalui media komunikasi. 3. Pengaruh interaksi antar ruang terhadap kehidupan budaya. Kemajuan teknologi komunikasi sangat mendukung interaksi budaya secara tidak langsung. Peristiwa budaya dari suatu masyarakat dengan mudah dapat disaksikan. 4. Pengaruh interaksi antar ruang terhadap kehidupan politik. Dinamika kehidupan politik suatu negara juga tidak lepas dari adanya interaksi dalam bentuk komunikasi antar di wilayah atau negara di dunia. 5. Pengaruh interaksi antar ruang terhadap bidang pendidikan. Dalam perkembangan berikutnya, banyak negara menjadi semakin memperhatikan pendidikan. Banyak negara berkembang mengirim pelajar dan mahasiswa ke negara-negara maju dengan tujuan meningkatkan sumber daya manusia di negara berkembang. Sekian dari saya, maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.